Halo Sobat BMTV, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella nggak sendiri ya pastinya. Di kesempatan kali ini sudah kedatangan teman ngopi dari jauh nih. Kalau beberapa waktu yang lalu dari daerah barat, dari Jakarta, dan kali ini teman ngopi kita malam hari ini ada dari Surabaya. Ada Mas Immanuel yang bergabung malam hari ini bersama dengan kami. Halo Mas Immanuel. Ya, halo Mbak. Oke, Mas Immanuel ini adalah salah satu anggota dari Bonek Surabaya ya Mas ya? Betul, betul. Iya, dan nanti mungkin Mas Immanuel bisa perkenalan lebih lanjut gitu ya mengenai bonek atau mungkin di bagian apa gitu Mas Immanuel apa ya? Mungkin bisa diceritakan juga di sana. Mungkin Mas Immanuel langsung aja bisa berkenalan. Silakan Mas. Ya, siap Mbak. Sebelum perkenalan, saya mau ngomong salam satu nyali, Wani. Ya, Wow. ya. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Saya dari komunitas bonek Lost Control. Mhm. Kesibukan saya kerja, main-bandan dan pergerakan di komunitas supporter bonek Persebaya. Oke, wow, luar biasa banget nih. Suatu hak istimewa nih Mas, kami bisa mengundang Mas Immanuel dari bonek Persebaya, bonek Surabaya, itu luar biasa banget. Dan mungkin Mas Immanuel bisa menceritakan sedikit nih, tadi kan Mas Immanuel sempat menyebutkan bahwa ada bonek lost control ya, bener nggak Mas? Betul. Nah itu Ya, terus betul Mbak. sempat dengar juga Mas Immanuel juga bergerak di bonek Barat Bersatu. Apakah benar Mas? Ya, betul Mbak. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit sih Mas, biar teman-teman Sobat BMTV yang di rumah bisa ngerti ini itu apa sih sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas, silahkan Mas. Ya, untuk pergerakan saya Mhm. yaitu di Barat Bersatu. Jadi Barat Bersatu itu adalah wadah wadah buat untuk komunitas-komunitas bonek Mhm. untuk bisa eh, apa mengutarakan untuk karya-karyanya. Jadi wadah Barat Bersatu ini itu lebih ke dunia musik, musik dan Oh. sosial Mhm. gitu. Jadi kita Barat Bersatu ini pergerakannya ini ada event-event musik Mhm. sama event-event sosial juga itu. Oh gitu. Berarti sebenarnya bonek itu nggak Musim-musimnya itu apa Mas? ya lanjut aja Mbak. Berarti bonek itu nggak hanya supporter bola ya Mas ya, tapi memang ada banyak bidang yang dirambah gitu ya bisa dibilang ya. Betul. Untuk Hmm. untuk bonek sendiri untuk yang sekarang itu modern Mbak ya. Jadi komunitas bonek yang sekarang itu berkembang. Jadi nggak cuman lulu tentang tentang nonton bola aja, tapi Mm-mm. banyak 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 yang bisa dilakukan untuk dalam hal komunitas bonek tersebut. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira bonek itu mulai apa ya? Mulai split nih, mulai berkembang nih dari hanya supporter bola sampai akhirnya merambah ke banyak bidang itu dimulainya dari tahun kapan kira-kira nih Mas? Kalau tahun kapan persisnya itu saya tidak tahu Mbak ya, tapi Mhm. kalau ngikutin perkembangan zaman, perkembangan supporter Persebaya atau Persebayanya sendiri itu, Mhm. kalau untuk di komunitas saya sendiri itu terbilang masih baru Mbak. Oh gitu. Masih, Mhm. iya betul. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu untuk yang komunitas itu yang lain itu banyak yang melakukan tersebut sudah lama sih Mbak. Tapi untuk tahun persisnya tidak tahu. Oke, wow, luar biasa. Masih nggak banyak orang tahu sih. Maksudnya saya sebagai orang awam pun taunya bonek itu ya supporter bola gitu. Sesimpel itu. Ternyata memang ada banyak hal yang sedang dikerjakan juga oleh supporter bola ini, oleh bonek sendiri. Bonek itu singkatannya berarti bondo nekat. Ini bener nggak sih, Mas? Iya, jadi untuk bonek itu singkatannya ya
Kalau yang dulu itu Bondo Nekat, tapi kalau Oke. kalau yang sekarang itu uh, Bondo dan Nekat gitu Mbak. Jadi Bondo sama Nekat. Dulu kan Bonat, sekarang Bondo Nekat. Oh gitu, oke. Biar teman-teman yang Jadi beda dari Mbak ya, beda. biar teman-teman dari luar Surabaya, luar Jawa juga ngerti nih. Oh ternyata bonek tuh ada singkatannya gitu. Itu artinya apa nih Mas kalau boleh tahu biar di bahasa Indonesia kan nih? Jadi kalau bahasa Indonesianya Bondo itu punya ya, punya Mhm. atau apa ya? Harta atau apa ya? Modal. Memiliki, punya. Oh oke. Sama nekat, nekat itu ya berani, nyali, Mhm. bernyali gitu. Mhm. Jadi Bondo itu ya punya mereka, ceritanya kalau di bonek Bondo nekat itu kan ceritanya dari pas kita supporter main ke luar kota, supporter bonek Persebaya main ke luar kota, Mhm. supporternya itu dijuluki bonek karena Bondo nekat. Jadi kita kalau pas Persebaya main luar kota Mhm. itu, uh, kita sekarang bonek itu artinya bondo dan nekat. Jadi kita itu punya, jadi kita itu bondo apa ya, ya punya tadi, memiliki istilahnya modal lah, Iya. modal, Mhm. punya modal sama punya nyali, Iya. punya nekat tadi, Mhm. nyali, penyali gitu. Atau Punya mungkin modal bisa dan dibilang bernyali, modal nekat gitu ya? modal dan nekat Oh, modal itu dan nekat. Oh, oke, ada dan. betul. Oke, wow. Itu luar biasa banget loh artinya sebenarnya ya. Oke, kalau sebelum kita masuk ke aksi sosialnya ya Mas ya, aku pengen tahu nih di supporter bola ini berarti apa ya, solidaritasnya itu tinggi banget ya Mas ya, berarti ya Mas ya? Atau gimana nih keadaan saat ini bonek di Surabaya? Ya, sangat tinggi Pak. Jadi Mhm. untuk komunitas, bonek tadi, komunitas supporter Persebaya tadi, bonek tadi itu memang terkenal solidaritasnya sangat tinggi. Jadi Mhm. ada kata-kata loromu loro loroku loro siji loro kabeh. Jadi Oh, sakit wow. satu sakit semua gitu loh. Mhm. Wow. Itu bagus banget sih. Jadi beban yang satu itu jadi beban semua orang juga gitu ya. Luar Iya, biasa. betul. Itu mungkin juga nilai yang bisa dipegang oleh kita semua juga nih teman-teman yang nonton tayangan ini gitu ya, bahwa your breakthrough is our breakthrough gitu ya. Em, apa namanya, sakitku sakitmu gitu. Jadi itu mungkin juga bisa dipegang sama-sama nih, nilai karakter yang seperti ini gitu ya, yang mungkin orang nggak banyak tahu gitu. Oke, tadi Mas Immanuel tuh sempat menyinggung soal event musik dan aksi sosial nih Mas. Itu awalnya akhirnya bergerak ke aksi sosial, itu ceritanya gimana nih Mas kalau boleh tahu? Ya, untuk aksial itu saya lakukan sudah lama sih Mbak. Jadi Mhm. bahkan sebelum saya buat komunitas, saya saya buat komunitas di komunitas bonek ini, dan saya berkecimpung di dunia supporter ini. Sebelum saya buat seperti itu, saya melakukannya sudah lama sama teman-teman band saya, sama teman-teman. Kebetulan selain di komunitas supporter bola bonek ini, saya Mhm. juga punya komunitas lain, yaitu komunitas pang tadi. Apa Mas? Komunitas pang, Oh, pang. Oh, wow. anak-anak pang, Hmm. ya gitu. Oke. Jadi itu saya sudah, untuk aksi sosial itu tadi Oke. saya sudah lakukan dari 2008 Mhm. sampai sekarang masih aktif Mbak. Untuk Wow. event-eventnya, event-event event-event untuk di yang saya pergerakan, yang saya lakukan itu di bagi-bagi nasi bungkus. Pas Mhm. itu ada namanya event Suara Ramadan. Suara Oke. Ramadan itu dilakukan pas hari puasa, Mhm. menjelang pas momen puasa, Hari Raya Idul Fitri, itu Mhm. kita buat acara tahunan. Sampai sekarang berjalan 7 kali, 7 tahun berturut-turut. Oke, wow. Harusnya 8, Mhm. karena COVID ini, jadi
belum bisa dibuat untuk yang ke-8 ini tadi. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, alasan Mas Immanuel terjun untuk membuat aksi sosial seperti ini tuh alasannya sebenarnya apa sih Mas kalau boleh tahu? Alasannya sedikit cerita, saya dulu mungkin pas waktu itu saya sering ke jalan sih Mbak. Saya sering main sama teman-teman di jalan, nongkrong di jalan. Itu saya melihat sekeliling, melihat kehidupan mereka. Akhirnya saya itu merakyat itulah. Arti saya itu merakyat. Saya akhirnya berjalannya waktu di dunia band, dunia supporter, saya banyak menemukan orang-orang yang solidaritasnya tinggi untuk aksi-aksi bagi aksi-aksi sosial. Mau nggak mau akhirnya saya jadi satu sama mereka. Jadi saya ngomongnya. Jadi akhirnya jadi kebiasaan untuk saya melakukan hal seperti itu gitu Mbak. Oh, jadi dimulai dari bergabung bersama dengan mereka, hidup bersama dengan mereka ya Mas ya, bisa dibilang ya. Merakyat. Betul, ya. Gitu. Sampai akhirnya tergerak nih gitu, bisa dibilang ya Mas ya. Ya, sampai akhirnya perasaan itu otomatis timbul otomatis. Jadi hati saya perasaan itu kan merakyat Mbak ya, merakyat gitu. Jadi akhirnya hal-hal positif pergerakan seperti itu timbul dengan sendirinya dan saya lakukan senang gitu loh. Iya, wow. Gak banyak loh orang yang bisa seperti itu. Kadang kan orang terlalu egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan gimana nih aku makan apa nih hari ini dan sebagainya. Tapi orang-orang seperti Mas Immanuel ini menurutku sangat dibutuhkan untuk lebih banyak orang lagi sih. Iya nggak sih Mas? Maksudnya nggak banyak orang yang peduli gitu loh dengan kehidupan orang lain, dengan ya kehidupan orang-orang di jalanan bahkan gitu ya. Tapi ada Mas Immanuel nih yang jadi contoh gitu ya untuk menolong orang lain. Itu nggak perlu nggak perlu yang gede banget gitu ya Mas ya, tapi sesimpel dari berbagi nasi nasi bungkus gitu ya, itu bisa meringankan beban orang-orang di luar sana gitu ya Mas ya. Betul. Wow, luar biasa. Tapi nih Mas, aku pengen tanya nih sebelumnya, tapi aku mau minta maaf dulu. Oke. Kalau soal berbagi dan sebagainya itu kan Mas Immanuel pakai nama bonek juga ya. Bener ya Mas ya? Betul Mbak ya. Nah, itu sedangkan stigma di masyarakat itu, setauku ya Mas ya, setauku itu stigma di masyarakat mengenai bonek itu lebih banyak stigma negatifnya juga nih Mas gitu. Karena mungkin ya gara-gara supporter zaman beberapa waktu yang lalu dan sebagainya. Nah, itu cara menghadapi stigma negatif dari masyarakat itu seperti apa nih Mas kalau boleh tahu? Cara menghadapi stigma negatif masyarakat tentang bonek Mbak ya? Iya. Cara menghadapinya ya kita lebih menunjukkan untuk aksi-aksi yang positif itu Mbak. Mungkin untuk omongan-omongan yang tentang bonek yang negatif, kalau dulu memang iya karena bonek supporter bonek itu terkena rusuh kalau pas kita Persebaya main di luar kota. Tapi untuk yang sekarang kita berubah gitu loh, berubah. Untuk omongan-omongan negatif kita lebih menunjukkan dalam aksi pergerakan sosial, aksi-aksi yang positif gitu. Oke. Tapi apakah Mas Immanuel pernah menemui ada masyarakat yang menolak atau mungkin ya nggak mau gitu ketika menggerakkan aksi sosial ini? Apakah ada masyarakat yang menolak gara-gara ada stigma negatif yang mereka pegang gitu, atau malah mereka biasa aja gitu Mas, menerima aja?
pas saya berbagi nasi itu Mbak ya. Iya, Untuk sampai saat ini untuk saya pribadi itu enggak ada Mbak. wow, Bahkan oke. mereka itu antusias, mereka itu senang. Jadi setiap pergerakan bagi nasi yang saya lakukan itu saya keliling saya itu bahkan banyak yang ambil bagian ikut gitu, banyak yang ikut gitu Mbak. Wow. Tapi untuk secara yang di lapangan untuk saya pribadi belum, tapi ada sedikit cerita dari teman ini Mbak untuk masalah yang di lapangan pas waktu pagi-pagi itu bagi-baginya menurutku orang yang kurang tepat ya, nggak tahu juga ya. Jadi pas teman saya itu bagi-baginya itu ke orang di pinggir jalan, ternyata yang dibagikan itu yang kurang kesadarannya kurang, jadi kurang waras ya. Makanannya itu dilempar balik ke teman saya gitu. Oke. Untuk ya itu sih, tapi untuk nggak ada. Ya, kalau itu mungkin pengecualian kali ya Mas ya. Karena iya, kan, secara kasus lapangan. Iya. Tapi overall aman gitu ya Mas ya. Mereka antusias menerima aksi sosial dari bonek ini berarti ya Mas ya. Wow, luar biasa. Iya, sangat menerima Mbak. Nah, apakah ada nih Mas suka dan duka ketika melakukan aksi sosial ini, ketika terjun di lapangan, terjun ke jalanan? Apakah ada suka duka yang dialami nih sama Mas Immanuel atau mungkin sama teman-teman dari bonek sendiri? Kalau untuk sukanya ya suka sekali. Seru, senang karena bisa berbagi dan rasanya itu jadi keterusan gitu loh Mbak, karena bisa berbagi, melakukan hal-hal yang baik gitu loh. Jadi malah bikin keterusan, jadi malah nagih, bikin nagih gitu Mbak ya. Untuk dukanya, untuk dukanya masih belum ada ya. Oh, wow. Karena hal yang tapi untuk contoh kasus yang tadi saya ceritakan untuk dukanya pas di lapangan tadi, teman saya sih yang tadi yang kasih nasi malah dilempar balik itu tadi. Itu untuk dukanya pas secara lapangan sih Mbak, secara pas bagi-bagi. untuk di teman-teman sendiri pas bagi-bagi itu enggak ada sih kalau untuk dukanya. Karena kalian itu seperti enjoy, menikmati gitu ya, malah seneng ya Mas ya turun ke jalan ketemu banyak orang gitu ya. Betul, Wow. iya. Oke, ini menarik sih karena malah kadang orang mau terjun ke jalan aja malah males banget gitu ketemu banyak orang, ketemu orang jalanan, kadang memandang orang jalanan aja dengan rendah gitu ya. Tapi aku terkagum gitu dengan aksi sosial dari bonek ini sendiri, karena selain mengubah stigma masyarakat juga bahwa bonek itu nggak seburuk yang kalian pikirkan, dan bonek itu juga masih punya kepedulian yang tinggi nih terhadap masyarakat, dan itu menurutku itu hal yang baik yang patut kita contoh untuk kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita juga gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, apakah bonek sudah menjalin kerjasama dengan kelompok atau mungkin individu atau mungkin golongan gitu terkait aksi sosial yang ada nih Mas? Kalau boleh tahu bisa diceritakan. Silahkan Mas. Untuk menjalin kerjasama sampai saat ini itu kita lebih ke teman-teman sendiri di komunitas, antar komunitas, sama-sama komunitas bonek, tapi kan nama komunitasnya itu beda-beda kan Mbak ya. Juga tempat tinggalnya mereka pun juga beda-beda. Jadi ada Surabaya Barat, Utara, Selatan, Timur itu. Jadi kita jalin kerjasama dalam hal bagi-bagi nasi itu lebih ke antar komunitas bonek sendiri. Untuk yang kita jalin kerjasama
di luar itu kita juga kerjasama sama pihak Gebrak, komunitas Gebrak Indonesia 1. Oh wow. Ya. Oke, itu sudah berjalan sejak kapan nih Mas kalau boleh tahu Mas? Untuk yang saya sama teman-teman sendiri lakukan itu berjalan sudah lama. Untuk kita bagikan nasinya itu untuk di komunitas saya sendiri 1 bulan sekali. Oke. Untuk di komunitas Bonek Wani Berbagi kita adakan setiap 1 minggu sekali hari Jumat. Untuk yang kita kerjasama dengan pihak Gebrak, komunitas Gebrak Indonesia 1 itu kita lakukan, kita kebagian 1 minggu ada 2 kali, itu selama 90 hari. Oke. Satu harinya 100 nasi bungkus, Mbak. Wow, luar biasa sekali. Itu di seluruh Surabaya berarti ya Mas ya? Ya, di seluruh Surabaya. Jadi kita ada rutenya untuk pembagian nasi tersebut itu kita bagikan di beda-beda tempat, nggak di tempat yang sama terus. Oke, wow, luar biasa sekali. Itu mungkin kalau ada orang dari luar komunitas bonek itu mau bergabung itu berarti bisa nggak sih Mas sebenarnya? Atau hanya khusus untuk bonek aja? Atau gimana? Sangat bisa. Jadi siap, kita tidak membatasi untuk siapapun yang bisa ambil bagian bergabung, tidak membatasi siapapun orangnya, nggak harus bonek, Mbak. Jadi semua bisa bergabung. Bahkan ini ada saudara, ada tetangga tempat di kalau ada warga Surabaya yang pengen untuk bergabung itu kira-kira bisa menghubungnya lewat mana nih Mas? Ya, untuk yang orang luar sana yang mau bergabung, yang bahkan yang notabene bukan yang mereka bukan bonek, bisa tapi pengen gabung, pengen ikut ambil bagian untuk bagi-bagi nasi tersebut, bisa menghubungi, kalau punya sosial media bisa menghubungi Instagram Bonek Wani Berbagi atau Bonek Lost Control atau pemain tribun, dan kalau Facebook ada juga Bonek Wani Berbagi atau Instagramnya Gebrak Indonesia 1. Bisa menghubungi sosial media di situ. Oke, wow, baiklah. Itu sih, Mbak. Nanti editor bisa ditulis. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Kira-kira harapan Mas Immanuel ke depan, untuk bonek, untuk aksi sosial bonek, bahkan apapun lah yang sedang dikerjakan sama bonek, kira-kira harapan dari Mas Immanuel itu seperti apa kalau boleh tahu? Harapan kedepannya untuk saya dan teman-teman dan komunitas bonek dimanapun, atau ya komunitas bonek saya, harapan kedepannya itu tetap terus konsisten dalam melakukan hal-hal yang baik, membuat karya-karya yang positif. Jadi apapun hal yang baik lakukan. Jangan jangan punya rasa malu atau takut, atau lakukan aja. Selama itu baik, selama itu positif, untuk sesama lakukan. Wow, luar biasa sekali. Selama itu baik, selama itu positif, lakukan itu dengan berani gitu ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Wow, luar biasa. Oke, itu kan untuk bonek nih Mas. Kalau mungkin Mas Immanuel punya pesan khusus gitu untuk penonton kita pada malam hari ini, untuk Sobat BMTV, untuk orang-orang yang nonton tayangan ini nih Mas, mungkin apa yang ada di hatimu, Mas Immanuel boleh
memberikan pesan kepada mereka? Silahkan Mas. Pesan ya. Untuk pesan buat semua, saya punya moto atau kata-kata pribadi yang menjadi semangat dalam diri saya itu, pesan saya atau kata-kata saya itu, jangan pernah mau jadi orang-orang yang biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Wow, jangan pernah mau jadi orang biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Aku shock. Itu luar biasa banget sih. Maksudnya itu moto hidup yang luar biasa. Itu quote yang mungkin bisa memberkati orang-orang di luar sana, menjadi inspirasi orang-orang di luar sana. Apapun agama kalian, apapun suku ras bahasa kalian, kita punya Tuhan yang luar biasa gitu, yang mampu menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa juga. Gitu ya. Betul. Wow, terima kasih sekali lagi Mas Immanuel untuk penutupan kata-kata yang luar biasa ini. Terima kasih atas waktunya juga karena mau meluangkan untuk kita ngobrol sedikit nih di Ngobrol Penuh Inspirasi, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Sobat BMTV yang sudah nonton tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video-video yang ada di Berita Mujizat TV, yang ada di BMTV. Biar nggak ketinggalan juga, jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di sebelah sini, biar nggak ketinggalan video-videonya gitu ya. Oke, dan akhir kata nih, Bella pamit undur diri, terima kasih. Dan kami juga mau minta maaf juga kalau ada banyak salah kata, perbuatan, dan apapun itu yang menyinggung beberapa pihak, banyak pihak. Kami mau minta maaf, dan terima kasih sekali lagi atas dukungannya gitu ya. Dan terima kasih juga sudah stay dari awal sampai akhir nonton video ini. Dan akhir kata pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Berita Mujizat TV.